إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون bertakwalah kepada Allah Rabbul Alamin, karena takwa adalah jalan segala kebaikan, solusi dari segala permasalahan. Dan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian mati atau meninggalkan dunia ini kecuali setelah sepenuhnya berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah, berkata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkuru al-faqr wa natakhawwafuhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Kata Abu Darda, saat itu ketika Rasulullah keluar kepada kami, kami sedang berbicara tentang kefakiran, dan kami sedang berbicara tentang rasa takut dan kekhawatiran tentang kefakiran tersebut. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada kami, kata Abu Darda, al-faqra takhafun, apakah kefakiran yang kalian takuti? Apakah kesusahan hidup materi yang kalian khawatirkan? Maka mereka mengatakan iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa aymullah, demi Allah, la tusabbanna alaikum ad-dunya sabba, sungguhnya kehidupan dunia akan dicurahkan kepada kalian dengan melimpah-limpahnya, hatta la yuzigu qalba ahadikum izaghatan illa hiya, sampai tidak ada yang memalingkan kalian dari ketaatan kepada Allah kecuali melainkan hanya dunia itu. Inni taraktukum ala mislil bayda, sesungguhnya aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang terang, lailuha kanahariha, siangnya malamnya adalah bagaikan siang. Di hadis ini kaum muslimin, sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, kami berbincang tentang kefakiran dan kami takut menjadi insan yang fakir. Dan ini adalah realita manusia sesungguhnya. Kalaupun tidak ingin dikatakan realita semua manusia, maka ketakutan terhadap kefakiran adalah rasa yang dialami oleh kebanyakan manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tahu apa yang mereka bicarakan, ayuhal jamaah. Sehingga Rasulullah mengatakan, apakah kefakiran yang kalian takut? Apakah kalian khawatir kefakiran menimpa kalian? Maka Rasulullah mengatakan, sungguh dunia akan dicurahkan kepada kalian sehingga melimpah ruah, dan tidaklah yang memalingkan hati kalian dari Allah kecuali dunia tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal faqr akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, walakin akhsha, tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah
an tubsata alaikumud dunya, dibentangkan kepada Allah semua nikmat dunia kepada kalian, sehingga apa akhirnya, apa hasilnya, apa endingnya? Fatuhlikukum kama ahlakat alladhina min qablikum, sehingga dunia menghancurkan kalian, membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa karena dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Rasulullah mengatakan, laqad taraktukum 'alal bayda, ku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, lailuha kanahariha, sampai malam dan siangnya semuanya adalah sangat terang, malam seperti siang. Artinya Rasulullah SAW menjelaskan Islam adalah solusi dari segala hal yang kalian takuti. Anda takut miskin, Islam menjelaskan solusinya. Anda takut fakir, Islam menjelaskan solusinya. Anda takut lemah, Islam jalan keluarnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di balik kefakiran dunia yang kita takuti, ada kefakiran yang lebih ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dan hadisnya sahih, berkata sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atara kasratal mali wal ghina, apakah engkau melihat bahwasanya banyak harta itu kaya? Fahal tara qillatal mali hiyal faqr, dan apakah engkau mengira melihat bahwasanya sedikitnya harta itu adalah kefakiran? Qultu na'am ya Rasulullah. Abu Dzar mengatakan, iya wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamal ghina ghinal qalbi wa innamal faqru faqrul qalbi, sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati, dan kefakiran yang sebenarnya adalah kefakiran hati. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza anta dzu qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa, semiskin apapun Anda, semelarat apapun kehidupan Anda, sesusah apapun ekonomi Anda, kalau hati Anda adalah hati yang qanaah, maka Anda dengan penguasa dunia sama. Jamaah, betapa banyak orang di dunia bersedih hati ketika melihat orang naik Camry sementara dia berjalan kaki. Betapa banyak orang yang bermuram hati ketika melihat orang naik Alphard sementara dia naik motor berbonceng 4. Ada orang berduka lara ketika melihat orang naik kapal besiar sementara dia hanya memiliki perahu kecil yang berlayar. Ya jamaah, seandainya dunia ini adalah sesuatu yang baik, maka Allah akan jadikan para nabi dan rasul insan yang paling kaya. Nikmat Allah banyak, karunia Allah melimpah, dan di antara nikmat yang paling rendah dari nikmat tersebut adalah dunia. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran surbata ma'in. Seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seukuran sayap seekor nyamuk saja, Allah enggak akan berikan kepada orang kafir seteguk air. Andaikan ada orang yang paling dermawan menyerahkan kepada Anda, saya hadiahkan kepada Anda 1 potong sayap nyamuk, apakah Anda menerimanya? Dan dunia jauh lebih hina dari itu. Tetapi jamaah, ukuran manusia adalah ukuran ketidakadilan. Kacamata mereka adalah kacamata kezaliman, sehingga mereka mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan adalah manusia, jika Rabbnya memberikan dia kemudahan harta dan rizki, maka dia katakan, Rabbku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau sebaliknya,
Allah uji dia dengan kesulitan rizki, dia katakan Allah menghinakanku. Apa kata Allah? Kalla, tidak. Karena seorang yang mudah rizkinya belum tentu dia mulia, sebagaimana orang yang sempit rizkinya belum tentu dia hina. Kaya dan miskin sama saja, semuanya adalah fitnah dunia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, semuanya adalah sebagai fitnah bagi kalian. Jamaah, dunia memang memikat, tapi sayangnya dia hanya sesaat. Dan senikmat-nikmatnya nikmat dunia, dunia tetaplah terlaknat. Maka sesuatu atau orang yang mencintai dunia, maka dia adalah orang terlaknat. Maka jalan keluar dari hal ini jamaah adalah menjadi mukmin yang sejati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, menakjubkan luar biasa urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya baik, semua urusannya indah. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia ditimpa dengan kesenangan, kemudahan, dia bersyukur. Fakana khairun lahu. Syukurnya baik bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabar. Fakana khairun lahu. Kalau dia ditimpa kesulitan, dia bersabar, dan sabar itu pun baik baginya. Karena itu jamaah, kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar menjadikan kita hamba yang kaya hatinya sebelum Allah kayakan dunia kita. Barakallahu li wa lakum fil Quran wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal bayan wa taqabbala minni wa minkum dirasatahu innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi katsira wassalatu wassalam ala nabiyil karim ba'athahu Allah basyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ayyuhal muslimun, sekaya-kayanya orang di dunia, ternyata dia tetaplah sama di alam baka. Istana yang dia bina tetaplah berubah menjadi ruang yang sempit. Kendaraan yang begitu luar biasa yang dia kumpulkan di dunia, tetaplah dia berjalan dengan keranda. Begitulah dunia, engkau perjuangkan, tapi dia berkhianat kepadamu. Terkadang seorang dalam hidupnya dia merasa lebih miskin daripada orang lain. Maka Rasulullah memberikan solusi untuk menghadapi situasi itu. Kata Rasul, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih miskin, lihatlah kepada orang yang lebih susah hidupnya. Ketika Anda sakit, ada yang lebih sakit. Ketika Anda sulit makan sepekan, ada yang sulit makan selama berbulan-bulan. Lihat kepada yang lebih sulit. Hal itu lebih memungkinkan Anda untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم أعنا ولا تؤن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.